Dah, kenapa ini resto dari kemarin saya kesini nggak buka-buka? Saya dari jam 9 Pak. Wah, masa saya kesini jam 1 belum buka? Lah, menurut kalian buka, tapi kalau saya lihat mata kepala sendiri ini tutup. Cuma pas anehnya itu ya pas nyampe rumah, suasananya itu pas di dapur itu kan saya ke dapur ya. Yeah. Di suasananya kayak ada di resto. Kayak apa? Sempet bingung juga di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini kita ke rumah narasumber lagi. Dan untuk narasumber kali ini saya ditemani oleh Kang Agung. Dan Kang Agung ini mempunyai kisah mistis dalam pekerjaannya. Assalamualaikum Kang Agung. Waalaikumsalam. Dan katanya Kang Agung ini punya cerita mistis gitu saat bekerja, atau di luar nalar lah gitu. Paling itu maksudnya ada di luar nalar. Di luar nalar. Jadi Ya. nggak masuk logika. Oh gitu. Kang Agung ini bekerja di mana? Di restoran Di restoran daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dan boleh diceritakan kisi-kisi dari cerita ini, gambaran yang mau Kang Agung ini ceritakan. Ci, gambaran yang aneh menurut saya pas ketika saya pulang ke rumah. Nah, pas saya di rumah, pas mau melangkah keluar, itu saya berada di kayak dimensi lain lah. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Dan bisa diceritakan dari awal mulai cerita sampai akhir. Dari awal itu kejadiannya pas waktu saya di mes, kan restoran ada mes, disediain mes. Nah, pas pagi biasa-biasa aja, nggak ada kejadian yang kayak gitulah. Masih normal Masih aja. normal biasa ya, ngebantuin yang masak, bantu masak, terus beres-beres mes. Nah, udah masakan udah matang semua kan, jadi di sana masak dapur sama resto beda. Dapur sama resto nggak nyatu kan, pisah masing-masing. Nah, udah masakan udah matang semua, baru diantar naik mobil lah gitu. Pakai mobil. Jadi kayak berjauhan gitu. Jauh. Jauh. Lumayan. Nah, diantar ya, yang lain pada yang apa ya, yang mau kerja nih. Ada waktu itu ada
3 orang lah. Nah udah masak, udah kelar, udah beres, berangkat. Biasa aja, nggak ada kejadian aneh lah. Nah pas nyampe ke resto kan jadi masuk nggak lewat depan, lewat belakang. Jadi lewat belakang, dia belum tahu tuh Ada jalur khusus buat staff gitu lah. jalur buat ya khusus makanan, Ya. masuknya lewat belakang. Nah pas mau masuk ya kan udah ada 1 orang yang khusus buat masak nasi, buat beres-beres. Nah dia bilang, itu apa ya di depan, berserakan banyak. Masa? Iya benar, itu di depan resto kayak terigu gitu. Masa nggak saya dengerin ya, kan itu nganterin masakan buat dipajang tuh. Nah makanan udah masuk semua, baru saya cek sama yang lain. Pas saya cek ya, di depan resto itu emang iya berserakan putih-putih. Pas saya lihat, ini semacam garam lah. Sebelumnya bawa makanan gitu atau berjatuhan kayak garam gitu? Enggak, itu jadi rapi. Kayak dari depan resto nih sampai ke ujung resto. Nah halaman depan juga tabur semua, tabur lah semua. Kalau kan saya nyuruh itu ya teman saya, itu tolong disapuin. Ya nanti disapuin. Nah kan karena dia juga masih ada kerjaan, ya otomatis kan saya yang nyapu lah. Udah saya aja. Ya kamu aja yang nyapu. Saya masih belum beres masak nasi. Ya udah. Pas saya nyapu, yang satu juga ikut bantu. Dia nyapu yang ujung. Saya nyapu yang depannya, yang sebelah kirinya lah. Pas pintu masuk, ya pas udah disapu semua, itu ada 1/2 kilo kayaknya. Banyak. Sampai semua penjuru restoran Semuanya diputer resto, tapi cuman depannya aja. Kan jadi resto itu itulah restoran saya sebelah sini. Nah sebelah sini ada restoran lagi, jejer. Tapi yang ditabur garam cuman resto saya. Beda-beda pemilik lah gitu. Beda-beda. Oh beda-beda. Nah pas udah dibersihin, belum ada reaksi apa-apa, enggak ada, biasa aja gitu. Kerja seperti biasa aja. Yang lain juga sama. Selang berapa hari, pas mau Idul Fitri, kan 2 hari sebelum Idul Fitri ada dikasih libur sama bosnya. Ada cuti lah. Dikasih lah buat hari raya. Oh ya udah. Itu masih belum apa-apa tuh, masih biasa aja. Nah sampai si saudaranya bos ini nanya, itu maksudnya apa? Tapi gak ada hal yang aneh gitu. Pas waktu udah ada kayak garam gitu. Belum ada ya? Gak ada. Masih biasa. Ada normal aja lah gitu. Masih normal, berjalan ya seperti biasa. Cuman yang apa ya, si saudaranya bos ini nanya, itu apa maksudnya ya, ini naburin garam di resto kita? Gak tahu bang, saya juga. Wah ini pasti ada sesuatu, kata saudaranya bos. Nah pas gak lama ada yang beli tuh, ada yang beli masuk bawa bapak. Kan dia beli atau bungkus, beli bungkus, langsung ngomong, dah kenapa ini resto dari kemarin saya kesini nggak buka-buka tuh.
buka. nggak buka-buka. Padahal Buka Pak, iya. Buka Pak dari kemarin. Saya kesini jam 1 kemarin belum buka. Nah pas tadi saya kesini lagi tetap masih belum buka. Emang kalian buka jam berapa? Saya dari jam 9 Pak. Wah masa saya kesini jam 1 belum buka. Udah 2 kali saya kesini kecewa. Saya kurang ngerti Pak kalau kayak gitu. Tapi resto kita buka setiap hari. Malahan dari jam 9 ya? Malah dari jam 9. Nah saudaranya bos ini bingung juga, kita buka Bapak. Buka kita belum pernah tutup. Oh ya udahlah, kalau menurut kalian buka, tapi kalau saya lihat mata kepala sendiri ini tutup gitu, kata yang beli. Nah pas itu udah pada heran semua ini. Apa maksudnya? Karyawan yang lain juga pada jadi pertanyaan. Nah pas kan kita tutup jam 9 malam. Jam 9 malam. Udah jam 9 malam, nah udah ceritanya udah closing lah. Closing, beresin semua lauk. Diangkat lagi ke mobil sambil ngobrol sama bos bahwa mau libur lah, mau ngambil libur Idul Fitri. Nah bos juga ya nggak apa-apa, setahun sekali ini kan kalian nemu Idul Fitri setahun sekali. Tapi pas Idul Fitri itu buka apa enggak restoran? Libur. Oh libur, jadi tutup. Jadi dipulangkan lah yang kerja itu. Pulang. Nah ceritanya pas pulang itu kan kita ke mes nih, pulang pakai mobil. Pas nyampe di mes, karyawan yang lain juga udah beres-beres, siap-siap, termasuk saya lah, beres-beres. Kita berangkat jam 11 malam. 11 malam. Iya, 11 malam. Dari pulang ke rumah tuh. Dari Pulang sana. ke rumah. Jam 11 malam. Nah pas sebelum pulang ya, temen saya kayak ngerasain, wah ini ada yang aneh ya. Tadinya mau pulang nih, jadi ditahan dulu. Ditahan. Jadi kayak punya firasat keenak. Ya firasat keenak. Ya udah Bang, kita ngopi aja dulu. Nah tadinya mau jam 11 jadi diundur. Pulang jam 1 kalau gak salah, jam 1-an lah. Nah sekarang udah enak katanya. Enak lah. Ceritanya berangkat, nah dari mes itu. Terus saya sebelum berangkat kan lihat mes dulu ya. Lihat mes. Pas udah lihat mes, udahlah berangkat. Jadi posisinya itu restoran ditinggal semua. Tinggal. Pas di perjalanan juga normal, nggak ada kendala apa-apa, normal. Cuma pas anehnya itu ya pas nyampe rumah. Oh yang anehnya itu ada di rumah itu, pas di rumah. Iya pas di rumah ya, keanehan itu mulainya itu pas di rumah. Jadi pas waktu pulang gimana? Pas waktu pulang nyampe kan jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Saya istirahat di rumah. Nah istri ngajak tuh, main aja ke rumah kakak. Nah, udah sekalian silaturahmi. Ya ayo gitu. Berangkat dari rumah jam 9 lah, jam 9. Nah nyampe di rumah kakak saya sekitar jam 11, jam berapa lah, cuma deket sih nggak jauh. Niatnya mau nginep,
niatnya mau nginep. Singkatnya udah sore udah mau maghrib lah, masih biasa-biasa aja menurut saya. Tapi di situ mulai agak bingungnya, istri nanya kenapa, katanya lagi sakit. Enggak sih, itu biasa. Kok ngomong sendiri? Oh, kata istri gitu. Iya, Kayak ngomong sendiri gitu. kata istri, kok ngomong sendiri? Ah, enggak. Iya, ngomong sendiri. Enggak, biasa aja. Tuh kalau sakit pulang aja, nggak usah nginep. Enggak, biasa aja, masih sehat. Nah, mulai itu agak maleman, Isya lah, jam 8-an mulai meriang gitu. Pas meriang itu udah gak jelas sih sebenarnya, udah banyak yang ngomong, udah nggak jelas. Oh, gak jelas. Udah mulai gak jelas. Gak jelasnya gimana tuh? Bisa kasih gambaran? Ya gak jelasnya kayak banyak yang ngeliatin gitu. Perasaan Kang Agung gitu. Jadi Iya, perasaan kok ini kayak banyak ngeliatin gitu. iya, pada ngeliatin itu kayak anak-anak anak ngeliatin. Kenapa sih tuh anak-anak ngeliatin saya? Padahal posisi waktu itu nggak, emang ada Masih anak-anak di atau rumah kakak ada anak-anak, cuma Ada. pada ngeliatin. Hmm. Kok pada ngeliatin anak-anak? Tapi emang ada anak-anak gitu Ada. yang ngeliatin kita gitu. Iya, Ah, maksudnya nggak seperti biasanya Oh, anak-anak nggak. pernah ngeliatin. Itu kenapa sih tuh? Apa pikiran saya nungguin dikasih uang gitu Iya. buat jajan? Nah, mulai istri saya juga nanya, kenapa? Ngomong sendiri. Enggak sih, enggak. Udah gak usah nginep lah, pulang aja. Oh ya udah, yuk. Pas jam 9 kalau gak salah tuh masih meriang, masih merinding, meriang lah. Ya ceritanya pulang ke rumah tuh, dari rumah kakak tuh Oh, pulang. gak jadi nginep tuh? Gak jadi nginep, Oh, gak jadi. karena lihat keadaan saya, Iya. Posisinya sakit lah. posisinya membingungkan lah, kayak bingung. Istri bilang sakit, tapi Kang Padahal Agungnya enggak. merasa biasa aja. Biasa gitu. aja. Pas pulang juga bawa motor biasa aja, nggak kenapa-kenapa. Ya, ceritanya pulang, nyampe di rumah, pas nyampe di rumah ya seperti biasa lah, normal. Cuman saya ngerasain anehnya, istri saya jadi ini nggak ngomong-ngomong, Gak ngomong. melotot. Pas mulai nyampe tuh nggak ngomong. Yang dia, istri saya ke kamar, saya juga ke kamar. Istri saya bikin kopi, nyediain kopi. Nah udah pas di kamar, ya pas sudah nyediain kopi, istri saya ya kayak mau cuci muka lah, kan jadi posisinya kamar nyatu sama WC. Jadi kamar tuh ada WC-nya lah. Ya, kamar ada WC, nggak ada jalan lain lah, WC aja itu. Nah saya lihat jelas gini, jelas banget istri saya masuk ke WC. Saya kan posisinya di ujung ya, deket pintu keluar nih, pintu ke ruang tengah. Iya. Posisi Pintu saya yang mau keluar kamar. keluar kamar. Saya lagi ngopi, main HP. Nah saya lihat lagi, taruh pintunya sebelah sini lah. Iya. Saya lihat istri saya keluar di sini, dari pintu ruang tengah itu. Mau ke kamar. Iya, masuk mau ke kamar. Biasa jalan Iya. lewat belakang jalan. Pas di sini langsung tidur.
Terus Nah di situ bingung, mulai bingung. yang di WC itu Yang di WC nggak keluar nggak keluar. Yang saya lihat mah yang masuk ke kamar ini tidur di kasur. Nah pas tidur dia dipakai selimut, merinding katanya, bukan merinding, meriang dia. Badan saya meriang, pusing. Tapi Kang Agung sempat cek dulu nggak itu yang di WC? Enggak Nggak. saya cek, soalnya kan pikir emang itu cuman WC doang, nggak ada. Enggak, maksudnya kan istri tadi masuk ke WC gitu, tiba-tiba kok keluar dari luar ke kamar gitu. Iya, jadi ya bingungnya di situ, mulai bingung. Jadi yang ada di pikiran saya mikirin ini kok bisa keluar dari sini. Itu Sementara nggak ada jalan. ada jalan lagi, cuma ada WC lah, nggak ada pintu. Emang nggak saya cek, karena pikiran ya kok bisa keluar dari sini. Nah, Atau yaudahlah, sempat tanya nggak gitu nanya. ke istri, kok bisa jalan lewat sini Iya, gitu? nanya. Mananya? Nah kan ceritanya udah tidur, meriang lah, kayak bergemeter. Gemeter ya, inisiatif saya ya bawa air hangat sama bikin teh manis. Nah pas mau bikin suasananya itu pas di dapur itu kan, saya ke dapur ya. Ya. Di suasananya kayak ada di resto, ada di dapur resto. Kayak dia ada di tempat kerjaan kan? Kayak suara-suara karyawan, inget tak suara-suara karyawan? Ada suara karyawan. Udah gak asing lagi lah suara Udah kayak nggak gitu. asing, suaranya emang suara ya teman saya. Sempet bingung juga di situ. Saya coba lagi ngelangkah, emang ada di mes lagi. Oh, coba melangkah keluar ada di mes Ada lagi. di mes lagi, Terus kalau mundur di kamar. kamar. Nah dari situ saya Tapi nggak panggil istri gitu buat kenapa sih, atau nyobain coba gitu nggak bisa ditanya, istrinya. nggak bisa ditanya. Melotot, Pada saat itu suasana jadi aneh lah semua gitu. aneh. Istri juga gitu. Terus pas Kang Agung mau keluar juga salah juga. Salah. Jadi ya saya nggak tidur, cuman duduk aja di situ di kamar. Singkat waktunya, pagi saya nggak tidur nyampe jam berapa itu. Istri saya nanya. Mulai agak sadar Mulai siapa? istrinya. Kalau situ kurang tahu juga sih, bingung Bang. Masih kayak pikiran melayang itu lah, nggak jadi mikirin yang semalam. Pas paginya istri saya ngajak, cuman nggak kemana, ke tempat siapanya nggak tahu lah, cuman ngajak. Dia bilangnya antar lah, antar. Oh, ya udah ayo. Ya dibawa ke tempat saudaranya. Itu saudaranya maksudnya mau apa gitu? Apa mau liburan, apa mau nginep atau gimana gitu? Ya bilangnya silaturahmi lah. Oh, silaturahmi. Setelah sampai di rumah saudara gimana? Setelah sampai di rumah saudara, istri saya ya menceritakan yang kejadian semalam sama saudaranya. Ya pas kebetulan
saudaranya bisa ngobatin hal-hal yang gak masuk akal. Yang gaib lah. Ya singkatnya Kang Agung diobatin saya lah. iya sama saudaranya istri saya. Ya alhamdulillah sampai sekarang Normal udah normal. Tapi Kang Agung pernah nanyain nggak ke saudara istrinya gitu, kenapa sih bisa ini terjadi gitu, ada hal apa, terus kenapa gitu? Menurut saudaranya istri ini ya bilang ke saya, awal mulanya itu ya gara-gara yang waktu pas nyapu garam di resto. Yang waktu garam itu yang Saya- ya awal ya. Iya, saya sapu. Kena imbasnya Kang Agung. Jadi kena kayak ngelayang-layang ngelindung, Iya. kalau kata orang mah kayak orang gila. Gara-gara nyapu garam itu. Tapi alhamdulillah sekarang. Sekarang udah alhamdulillah biasa udah lagi. normal. Dan selesai sudah cerita dari Kang Agung. Banyak pelajaran yang kita dapat, yaitu dimanapun kita berada selalu berdoa dan selalu berhati-hati. Dan bila mana dari kalian punya cerita horor ataupun saat pendakian, email ke saya ataupun DM ke IG saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ade Akung, ditemani oleh narasumber Kang Agung. Terima kasih Kang Agung sudah menerima kami datang dan sudah merepotkan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.